Gubernur Lampung silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan, para Komisi 2, para anggota Komisi 2, para gubernur yang hadir, serta bupati dan wali kota yang hadir secara daring. Terima kasih Bapak. Izinkan saya dari Lampung. Lampung adalah provinsi ujung pulau Sumatera, termasuk provinsi yang tua. Ya. Kami berpenduduk 9.400.000 jiwa. Provinsi Lampung ini adalah provinsi kedua terpadat di Sumatera, di bawahnya Sumatera Utara. Saya ceritakan sedikit, next. Lampung beberapa tahun ini mengalami penurunan. Kita tidak pernah tumbuh, ekonomi kita di atas nasional. IPM kita juga rendah, terendah se-Sumatera dan nomor 20 di Indonesia. Juga pengangguran terbuka kita semakin hari semakin tinggi, di bawah nasional juga. Padahal di Lampung ini PDRB-nya ini nomor 4 se-Sumatera. Jadi aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung ini sangat hidup. Tapi ketika dibandingkan dengan APBD, rasio APBD dengan jumlah penduduk, ini paling rendah di Sumatera. Meskipun kami penghasil pangan, penghasil gabah, dan sangat kaya dengan komoditas, tapi APBD kita sangat kecil. Next. Kenapa? Karena tidak ada lagi PAD-PAD yang bersumber dari DBH dan lain-lain, terutama dari penghasil pangan ini. Provinsi Lampung, Pak, total APBD kami ini 32 triliun, hanya 6% dari total diakumulasi seluruh kabupaten kota, hanya 32 triliun. 6% dari PDRB. Di provinsinya Lampung sendiri APBD-nya 2024 8,3 triliun, 59% PAD-nya masih lumayan. Tapi dari 15 kabupaten kota di provinsi Lampung ini, tadi baru disampaikan teman pimpinan Komisi 2, 10 atau 11 dari kabupaten kota PAD-nya di bawah 10%. Bahkan ada yang 3%. Oke, kalau di jauh, tapi ini dekat Jakarta, Pak. Dan di tengah komoditas, aktivitas ekonominya hidup. Ada kakao, ada lada, ada sapi, ada gabah luar biasa, jagung luar biasa. Tapi PAD sangat kecil. PAD. 3%, ada yang 9%, ada yang 5%. Dan kalau dibandingkan dengan rasio belanja modal atau belanja pegawai, ada satu kabupaten yang belanja pegawainya itu 80% dari total APBD. Saya nggak tahu sampai kapan dia bisa 30%. Kalau mandatori itu diteruskan sampai ke kabupaten masing-masing gitu, itu ada 105%, 107%, nggak bisa belanja apa-apa. Selama ini kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung sebagian besar mengandalkan selain DAU adalah DAK. Jadi tekniknya bupati itu DAU ini untuk belanja pegawai, DAK ini untuk fisik biasanya, untuk fisik. Kebetulan fisiknya diambil ya, banyak sekali yang nggak bisa bangun. Nah, ini kejadian bertahun-tahun. Ya, ini kapasitas fiskal kami ada rendah, sangat rendah itu 10, hanya 4 yang sedang. Nah, ini untuk di provinsi kami. Provinsi kami ini belanja daerahnya 7,5 triliun. Belanja modalnya kami, Provinsi Lampung, yang bisa belanja ya sesuai dengan seleranya gubernur dan pemerintah Pemprov ini hanya 1,2 triliun ya untuk ngurusin 9.400.000 warga, 1.700 km jalan, itu hanya 1,2 triliun gitu. Jadi itulah fokus kami sedang ini DBH. Jadi fokus pendapatan kami ini banyak dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non fisik. Nah, akibatnya karena ini terjadi di seluruh Lampung sampai kabupaten kota, ya. Ini terjadi bukan tahun ini, tapi udah puluhan tahun, ya. Fokus APBD adalah untuk sebagai melayani masyarakat. Nah, akhirnya pelayanan masyarakat berkurang karena fokusnya untuk belanja pegawai. Jalan-jalan kami tidak bisa perbaiki. Jalan-jalan 1.700 km. Ada satu kabupaten yang jumlah jalan kabupatennya itu 2.400 km. Anggaran pembangunan jalan ini cuma 30 miliar. Karena cuma sisanya untuk belanja pegawai. Jadi ini perlu diselesaikan. Apakah tidak ada aktivitas ekonomi di daerah itu? Sangat luar biasa. Ya. 9.400.000 ini semua muter.
PDRB kami itu tinggi, ya tertinggi nomor 4 di seluruh Sumatera. Artinya hidup ekonomi itu. Mungkin benar kata Pak Kang Dedi tadi ya, kalau PPh 21 itu diberlakukan, ya, artinya pertambahan nilai atau hilirisasi yang ada di kabupaten atau di provinsi itu akan kembali ke kami. Toh yang merusak jalan itu juga sebenarnya ya industri-industri itu. Setiap ada pertambahan nilai yang dirusak adalah infrastruktur kami. Kami mau ketat kepada masyarakat, tidak boleh odol, tapi yang diangkut itu gabah jagung, gabah beras. Pengusaha nggak mau naikin harga, pasti petani yang lebih disusahkan. Jadi ini kondisi jalan mantap kami. Akhirnya sekarang isu di Lampung jalan rusak, ya jalan rusak pertama. Warga nggak mau tahu, ya bukan karena APBD-nya, pokoknya karena gubernurnya nggak benar, bupatinya nggak benar, wali kotanya nggak benar. Padahal memang kondisinya seperti itu, gitu. Tadi memang kita belum punya bagaimana caranya supaya PAD itu lebih besar lagi, gitu. Tambang kami nggak ada, gitu. Tadi ada yang dapat DBH 209, kami tidak ada 1% tambang. Dilewati tambang ada. Yang namanya Bukit Asam itu Pak, itu 27 juta ton yang keluar lewat Pelindo. Spacer pun kami nggak dapat, hanya CSR. Hanya CSR. Pelabuhan itu Pak, 40 juta warga Jawa ke Lampung, Lampung ke Sumatera, itu kami nggak dapat. Karena ditanggung oleh Pelindo. Begitu juga pelabuhan dari Pelindo ke impor dan lain-lain, itu pun kami nggak dapat. Karena itu urusan Pelindo. Jadi banyak sekali aktivitas ekonomi yang tidak punya kompensasi terhadap daerah. Padahal kewajiban melayani masyarakat itu dibebankan kepada kabupaten dan bupati. Dan yang paling beresiko dahulu ketika nggak ada anggaran, itu adalah bupati dan wali kota. Saya percaya semua bupati, wali kota seluruh Indonesia sekarang ini udah nggak bisa main-main, pengen paling menjadi pelayan terbaik buat warganya. BUMD, kami ada 3 BUMD, LJU, ya BUMD, LJU kami ini lumayan, penghasilannya 15-20 miliar 1 tahun, ya itu pun sudah lumayan. Wahana Harja ini sekarang sudah 4 tahun rugi. Kami sedang perbaiki, dan yang paling untung hanya Bank Daerah Lampung. Bank Daerah Lampung ini juga untung karena ada OJK. Ya diawasi. Kalau yang 2 BUMD kan komisaris ya siapa dan lain-lain, ya nggak ada intervensi yang ketat dalam mengendalikan BUMD. Jadi begitu. Nah, Belut, kami ada Rumah Sakit Abdul Muluk, ya. Belut, rumah sakit ini di seluruh kabupaten ya hampir rata-rata untung. Cuman ya di satu sisi ada daerah kabupaten yang defisit puluhan miliar, tapi di rumah sakitnya dia ada uang cash, gak bisa diapa-apain, gitu. Karena dia masuk ke Belut, gitu. Ini perlu juga bagaimana caranya mekanisme supaya Belut bisa dipakai untuk penanganan aktivitas pelayanan yang di tempat lain. Rumah Sakit Jiwa Daerah, Laboratorium Klinik, Kesehatan Lingkungan, SMK. Kami punya strategi bagaimana SMK segera menjadi Belut sehingga ada kemandirian di tingkat SMK ke depannya. Nah, pegawai Provinsi Lampung, kami ada 12.000, PPK 6.300. Alhamdulillah Provinsi Lampung sudah menganggarkan ya bagaimana honor ini untuk jadi P3K. P3K insya Allah kami sudah anggarkan semua tahun ini, jadi tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah di kabupaten kota. Tadi yang saya cerita ya cuman sisa 5 miliar, 30 miliar, ada yang 40 miliar APBD-nya. Ketika P3K ini diimplementasikan maka langsung minus gitu. Jadi mereka ya ada yang cuma terima 200, 300, nggak bisa gitu. Jadi mohon kebijakan bagaimana pelaksanaan P3K ini melihat kemampuan daerah dalam membayar P3K gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.